Pak Suwandi, kita lihat data dari Gaikindo ini menunjukkan adanya penurunan penjualan mobil di akhir Mei. Tanggapan dari APPI seperti apa? Ya, kalau kita melihat apa yang data yang ada terkait penjualan mobil, memang ini sudah diperkirakan oleh pelaku usahanya sendiri karena memasuki bulan Januari dan semua menunggu hasil pemilu tentunya 2 bulan pertama terjadi perlambatan penjualan mobil di awal tahun 2024. Namun demikian juga kita ketahui setelah pemilu, kita juga tahu kita memasuki bulan Ramadan, terus akhirnya kita juga ada Idul Fitri, dan selama bulan Januari sampai dengan bulan Mei ini, bukan hanya bukan hanya ada kegiatan seperti pemilu dan seperti Ramadan maupun Idul Fitri, banyaknya hari libur juga di bulan Januari sampai dengan bulan Mei ini mempunyai dampak yang akhirnya terkena di dalam penjualan kendaraan itu sendiri. Nah, ini sebenarnya sudah diantisipasi walaupun berbagai promo-promo yang sudah banyak dikeluarkan oleh dealer misalnya dalam penjualan misalnya memang belum mampu mengangkat penjualan kendaraan roda 4 ini sendiri. Demikian Mbak Aneta. Baik, Anda lihat apa yang menjadi faktor yang membuat pelemahan ini terjadi dan apakah ini artinya target dari Gaikindo di 2024 ini berpotensi tidak tercapai? Ya, beberapa asumsi tentunya selain daripada apa yang saya sampaikan tadi, adanya pemilu, adanya liburan yang banyak, adanya beberapa peristiwa seperti bulan Ramadan dan juga Idul Fitri yang mungkin tidak full month, artinya di bulan April karena relatif kita bekerja hanya 2 minggu. Tentu kita juga banyak mendengar bahwa buying power atau daya beli menurun. Nah, daya beli ini menurun sendiri juga kita ketahui bahwa dipicu dengan kenaikan harga beras, yang di mana harga beras juga memicu kenaikan harga-harga bahan pokok lainnya, yang membuat masyarakat tentu lebih mendahului kepentingan untuk makanan dulu ya, food menjadi satu hal yang menjadi hal yang penting untuk masyarakat. Nah, sehingga mungkin adanya penundaan membeli kendaraan dan ini juga berakibat kepada penundaan pembayaran cicilan karena kita ketahui bahwa dengan kenaikan harga beras kurang lebih sekitar 30-35%, dampaknya cukup signifikan, Mbak Ana. Baik, dan kalau melihat target dari Gaikindo ini baru tercapai sepertiganya dari seluruh target di tahun ini, sementara ini sudah berada di pertengahan tahun. Seberapa besar potensi Gaikindo ini akan merevisi ke bawah target tahun ini? Ya, berbicara dengan beberapa pelaku usaha juga bertanya dengan dealer bahwa apakah akan ada revisi. Bisa terjadi kemungkinan revisi ini terjadi karena target asumsi awal penjualan kendaraan misalnya di level 1 jutaan, kemungkinan harus kita akui ini akan mungkin ditutup di bawah 1 juta. Nah, revisinya seperti apa? Kami masih menunggu daripada Gaikindo ini sendiri. Dan tentunya kita tahu bahwa bulan depan bulan depan kalau nggak salah sekitar 18 Juli sampai 28 Juli akan ada pameran Gaikindo. Harapannya tentunya ini bisa boosting up ya penjualan dan mengejar ketinggalan selama 5 bulan kemarin atau 6 bulan juga lah, ini bulan 6 sudah setengah bulan ya sekarang ya. Nah, ini yang menjadi harapannya daripada semua pelaku usaha. Namun tetap apa yang Mbak Aneta sampaikan, pastinya kemungkinan mencapai angka 1 juta, hampir sebagian pelaku usaha mengatakan sangat berat. Baik, bagaimana dengan daya beli masyarakat? Apakah Bapak juga menilai daya beli masyarakat saat ini sudah semakin terhimpit? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa data sendiri atau berbagai banyaknya asumsi-asumsi ataupun analisa-analisa dari para ekonom kita bahwa daya beli masyarakat ini memang dampaknya sangat berat terkait kenaikan harga beras dan harga bahan-bahan pokok lainnya yang di mana tentunya masyarakat lebih mengutamakan food atau makanan itu sangat penting, food and lodging ya, sangat penting untuk kehidupan dulu sebelum misalnya membeli kendaraan atau hal-hal lainnya. Bagaimana dengan suku bunga, Pak Suwandi? Kalau suku bunga ini sendiri tentu saya tidak melihatnya sangat adanya pengaruh yang sangat tinggi terkait dengan misalnya bisnis pembiayaan.
Pertama, dengan kenaikan suku bunga The Fed ataupun suku bunga acuan Bank Indonesia, tidak akan mempengaruhi debitur yang sedang berjalan atau sedang dalam pembiayaan, karena di dalam pembiayaan kendaraan bermotor, mobil maupun motor, ataupun alat berat, tidak pernah akan terjadi adjustment terhadap kenaikan ini sendiri. Adjustment baru terjadi kalau misalnya pembiayaan baru masuk, ada adanya aplikasi baru masuk, tentunya akan ada kenaikan suku bunga ini sendiri. Namun kenaikan suku bunga mungkin saya rasa mungkin tidak begitu besar saat ini. Para pelaku usaha jasa pembiayaan juga tidak serta-merta menaikkan suku bunga. Kalaupun ada, paling hanya sekitar 25 sampai dengan 50 basis point.